wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Hairunisa dengan NIM E1R022108 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya mengenai peranan pemuda Indonesia di era reformasi. Pengertian dari era reformasi di Indonesia. Menurut Siagan, era reformasi diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Ginanjar Kartasasmita, era reformasi adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya, urgensi keberadaan pemuda. Generasi muda tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untuk memelihara dan membangun masyarakat dan juga negara. Pemuda memiliki peran yang lebih berat karena merekalah yang akan hidup dan menikmati masa depan. Pemuda sering tampil sebagai kekuatan utama dalam proses modernisasi dan perubahan. Dan biasanya pula, pemuda jenis ini adalah para pemuda yang terdidik, yang mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah. Selain semangat mudanya, sifat kritisnya, kematangan logikanya, dan kebersihannya dari noda orde masanya. Angkatan 1908 mendapat inspirasi dari Asiatic Revival atau kebangkitan bangsa-bangsa Asia akibat kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 sampai 1905, sehingga mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berikrar untuk mengakui satu bangsa Indonesia. Angkatan 1945 menjadi angkatan yang mendorong lahirnya negara baru bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Angkatan 1966 melakukan koreksi terhadap kepemimpinan nasional yang dipicu oleh pemberontakan PKI. Angkatan 1966 juga dianggap sebagai penyelamat atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkatan 1974 menjadi angkatan yang mengoreksi kebijakan pemerintah Orde Baru hingga angkatan 1998 sebagai pendobrak autokrasi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Lewat gerakan reformasi, kembali peran pemuda diharapkan muncul sebagai penyelamat krisis bangsa. Melihat peran pemuda tersebut, posisi pemuda sebagai salah satu elemen bangsa adalah sangat penting. Pemuda yang menjadi penggerak pada setiap zamannya kembali dituntut untuk tampil, meski tantangan yang dihadapi selalu berbeda. Selanjutnya yaitu strategi pemuda dalam mewujudkan wawasan kebangsaan. Adapun yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, terampil, kreatif, memiliki daya saing dan berakhlak mulia adalah: yang pertama, pemberdayaan generasi muda yang dilakukan harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu tumbuh kembangnya wawasan generasi muda dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan generasi muda bangsa-bangsa lain. Kedua, pemberdayaan generasi muda merupakan program pembangunan yang bersifat lintas bidang dan lintas sektoral, harus dikoordinasikan sedini mungkin dari perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta melibatkan peran serta masyarakat. Ketiga, menempatkan posisi generasi muda lebih sebagai subjek dibandingkan sebagai objek, dan pada tingkat tertentu diharapkan agar generasi muda dapat berperan secara lebih aktif, produktif dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab dan juga efektif. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif.
bukan dengan tawuran atau berpesta di malam kemerdekaan dengan menggunakan obat-obatan yang terlarang. Justru hal itu malah merusak persatuan dan juga kesatuan bangsa, bukannya malah menjaga persatuan dan kesatuan. Masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan, seperti lomba-lomba sebagai bentuk rasa perjuangan demi meraih kemenangan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tekun, harus belajar dengan tekun. Sebagai pelajar memang sudah semestinya belajar dengan tekun agar cita-cita kita dapat tercapai dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk membawa Indonesia ke kemerdekaan yang sesungguhnya, pendidikan menjadi nomor 1. Yang ketiga, saling menghargai dan toleransi dalam setiap perbedaan untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Persebaran budaya yang berbeda-beda namun tetap indah dengan ciri khasnya masing-masing. Perbedaan agama, suku, dan ras di Indonesia, namun tetap saling toleransi, menjadi sebuah pemandangan yang membedakan bangsa ini dengan negara-negara lain. Banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia hanya untuk belajar toleransi. Maka dari itu, kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa yang memiliki ribuan pulau ini. Yang keempat, mengamalkan isi dari sila-sila Pancasila. Banyak hal positif dalam kandungan Pancasila yang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan juga ketertiban negara. Salah satu contohnya adalah menghargai hak setiap warga negara untuk musyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun intervensi. Ini adalah pengalaman yang terkandung ke dalam sila keempat. Yang kelima, menghindari pergaulan bebas yang menjerumus ke hal-hal negatif. Ini adalah poin penting yang harus dipegang teguh oleh para generasi muda. Sekarang banyak sekali geng-geng motor yang anarkis yang beranggotakan para pelajar, dan yang lebih parah lagi adalah banyaknya pemuda yang terjerumus kecanduan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras.